Warung Kopi Plus Plus, wadah aspirasi warga ben oleh solusi nyoto. Anda, masyarakat Tulungagung dan sekitarnya bisa berperan juga interaktif di 335511 atau SMS WA di 081 556 700 222. Dan yang malam ini tidak bisa secara tuntas menyimak, Rabu jam 6 pagi Anda bisa mengikuti siaran tundanya atau nonton YouTube-nya. Ya. Kemajuan sekarang ada YouTube-nya. Pak Didi Eka bisa komentar ini peran dari Dinas Kesehatan. Terima kasih Mas Arif Ramadan dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tulungagung yang mendengarkan Warung Kopi Plus Radio Perkasa FM. Plusnya 3 berarti Pak. Plus. Ya. Jadi begini, sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Arif Ramadan, kami ingin mohon izin untuk koreksi profil daripada yang disampaikan oleh Bapak anggota DPRD Komisi tadi ya, bahwa UGD di puskesmas yang ada di Tulungagung 31 itu baru 16 ya. Jadi sebetulnya ini menurut data yang ada pada kami adalah 17 puskesmas yang memiliki UGD. Ini sudah diwakili oleh 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Jadi setiap kecamatan sudah ada satu UGD yang siap melayani 24 jam masyarakat. Yang satu baru berarti Pak? Bukan, sudah ada semua. Sudah. Nah, sedangkan yang 2 kecamatan yang tidak ada UGD yaitu di Kecamatan Kopang. Ya. Ya, ada 2 puskesmas di sana, ada puskesmas Tulungagung dan puskesmas Serung. Memang tidak kita berikan UGD, dan puskesmas Kedung Baru. Karena ini dengan pertimbangan dekat dengan Rumah Sakit Dr. Iskak. Itu saja. Mohon izin koreksi. Kemudian peran Dinas Kesehatan terkait dengan program JKN, Dinas Kesehatan dalam hal ini sebagai regulator yang menetapkan regulasi-regulasi terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi mulai dari perizinan fasilitas pelayanan kesehatan itu, termasuk diantaranya adalah kelengkapan sarana prasarana, kualitas daripada pelayanan itu sendiri, serta tenaga dan mekanisme pembayaran. Yes. Sedangkan perlu diketahui masyarakat bahwa untuk fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama bukan hanya di puskesmas, sesuai dengan MOU dengan BPJS, ada di dalamnya dokter keluarga, ada di dalamnya klinik swasta. Berdasarkan data yang ada pada kami, puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS ada 31 puskesmas, klinik swasta ada 6, dokter keluarga ada 33 dokter keluarga, dan ditambah 8 dokter keluarga gigi, dokter gigi keluarga. Nah, nanti mungkin update-nya untuk klinik ya, karena kita juga terkait dengan BPJS apakah sudah ada penambahan dari 6 klinik ini. Yeah. Mungkin terkait dengan puskesmas yang ditanyakan via SMS tadi kok tidak buka 24 jam, itu kita sudah diwakili oleh 17 puskesmas yang 17 puskesmas yang ada UGD tadi, ditambah dengan puskesmas yang rawat inap, pihak-pihak puskesmas sudah ada, sehingga apabila masyarakat yang mengalami sakit di malam hari itu bisa mendatangi puskesmas kami yang melaksanakan rawat inap. Itu Mas. Oke, ini berarti menjawab satu di antara pertanyaan masyarakat tadi, kenapa kok tidak buka 24 jam, sudah dijawab. Di setiap kecamatan itu ada UGD yang buka 24 jam begitu. Baik, langsung ke Ibu Sri Lestari Ningsih. Ya, boleh peran selama ini Ibu Sri Lestari Ningsih ini adalah Kabid Kasih Pembiayaan. Oke, ini bagian yang bawa uang berarti gitu ya. Iya Bu ya? Iya. Oke. Selama ini apa Bu yang terjadi di lapangan? Apakah aman-aman saja atau ada kendala di lapangan? Mungkin bisa diceritakan. Iya, terima kasih Mas Faris Ramadan. Jadi saya di Dinas Kesehatan itu yang membidangi pembiayaan. Di sini kita yang menghitung biayanya kebutuhan puskesmas, itu biayanya untuk pelayanan itu berapa, itu kita yang menghitung.
kebetulan untuk mulai tahun 2014 kemarin kita mendapat dana dari BPJS. Jadi dana dari BPJS dibayarkan ke puskesmas itu ada 2 macam. Jadi kita setelah memberi pelayanan ke pasien yang peserta BPJS, nanti kita diberi bayaran oleh BPJS. Nah, itu ada 2 macam. Yang pertama itu namanya kapitasi, yang kedua klaim pelayanan. Jadi kita atau peserta jangan khawatir bahwa kita tidak memberi pelayanan yang baik karena mereka tidak membayar langsung. Jadi kita sudah dibiayai oleh BPJS. Apa yang kita berikan pelayanan nanti akan didanai oleh BPJS. Ya. Gitu. Bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang sudah punya khawatir. kartu tentunya. Yang sudah punya kartu jangan khawatir. Jadi pasti kita layani. Yang penting dia bisa menunjukkan kartunya waktu berobat di Vaskes tingkat 1, terutama yang puskesmas. Kalau ketinggalan bisa menyusul begitu ya? Nggak boleh. Kalau ketinggalan berarti dia tidak bisa menunjukkan kartu. Syaratnya pasien kalau berobat harus bisa menunjukkan kartu. Betul. Kalau pasiennya nggak mampu, mungkin keluarganya harus menunjukkan gitu ya? Ya, betul. Jadi kalau mungkin ketinggalan, ada keluarganya pulang dulu, ngambil, ditunjukkan, akan kita layani. Oke. Jadi masyarakat, para pemegang kartu BPJS, silakan sakit. Nggak begitu, Mas? Bukan silahkan sakit. Kalau sakit silahkan gunakan kartunya. Kalau sakit silahkan gunakan kartunya. Ya, jadi untuk pelayanan ini ada prosedurnya. Jadi mungkin ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa prosedur pelayanan itu tidak boleh dari peserta dia langsung berobat ke rumah sakit. Jadi prosedurnya harus ke fasilitas kesehatan tingkat pertama dulu. Vaskesnya terserah yang dia ada di kartu situ, ada bisa ke puskesmas, bisa ke klinik tadi. Nanti kalau di puskesmas atau di klinik itu tidak mampu melayani, baru pasien membawa rujukan untuk dirujuk ke fasilitas tingkat lanjutan atau di rumah sakit yang ditunjuk. Terima kasih Bu Sri. Kemudian saya melintas ke Bu Ana Septi Syarifah, SKN. Ini bisa cerita juga nih perannya di dalam mensukseskan Tulungagung menyambut Kartu Indonesia Sehat ini seperti apa ini? Terima kasih Mas Faris. Perlu diketahui, barangkali perlu difahami bersama bahwa programnya namanya JKN. Seringkali kita salah bahwa program dalam rangka pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat ini namanya BPJS gitu ya. Jadi programnya namanya JKN, penyelenggaranya BPJS Kesehatan, pemberi pelayanannya ada pemberi pelayanan tingkat pertama, kedua, dan ketiga tersier. Dalam kaitannya dengan ini, kami Dinas Kesehatan selain merupakan kepanjangan tangan dari kementerian bahwa program nasional kita ke depan itu tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia itu harus mendapatkan jaminan universal coverage. Kami bertanggung jawab bersama-sama dengan BPJS untuk mensukseskan program ini. Universal coverage ini tidak berarti semua dibiayai oleh pemerintah. Yang tidak mampu dibiayai oleh pemerintah, yang mampu harus bayar sendiri sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan bersama BPJS. Jadi tidak ringan Mas Faris, ke depan kami juga mohon bantuan dari seluruh unsur yang ada bagaimana program ini nanti bisa tercapai di akhir 2019 sehingga kita tidak bingung lagi ketika ada yang sakit seperti saat ini. Masyarakat miskin yang sakit ini siapa yang membiayai? Iuran tidak mampu, siapa yang membiayai? Kita harapkan kalau universal coverage itu bisa
tercapai, maka prinsip gotong royong yang diamanahkan di dalam pelaksanaan jaminan kesehatan ini akan bisa berjalan. Mana yang tidak sakit bisa membiayai untuk yang sakit. Perlu diketahui juga bahwa pemberi pelayanan tingkat 2 Kabupaten Tulungagung ini tidak hanya Dr. Iska. Jadi ada beberapa rumah sakit yang lain yang sudah tersebar di beberapa wilayah. Untuk wilayah selatan ada Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. Untuk wilayah timur ada Rumah Sakit Madinah, ada Rumah Sakit Era Medika. Kemudian di wilayah kota ada Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Islam, dan Rumah Sakit Dr. Iska. Jadi harapan kami Dinas Kesehatan juga berperan bagaimana menata pasien ini untuk tidak menumpuk di salah satu vaskes yang ada, baik itu vaskes dasar maupun vaskes rujukan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Didi Eka, vaskes dasar kita juga sudah tersebar sebenarnya. Cuman barangkali seperti yang kita kesulitan kita, masyarakat belum tahu ya, gitu. sosialisasi Sebenarnya ini bisa diakses lewat websitenya BPJS. Nah, kalau masyarakatnya ada di Tanggung Gunung. Pak Mas Warid sekarang jangan ngenyek loh ya. Kalau yang punya sekarang HP-nya canggih-canggih. Ya, begitu maksud saya. Jangan ngenyek walaupun di sana sudah ada malah dekat internet. sama ini ya, dekat sama BTS biasanya gitu. Ini sementara yang bisa kami sampaikan. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Ana Sakti Syarifah dari Dinas Kesehatan. Ini menuntaskan dulu dari pelaksana di lapangan ini, Pak Dr. Kasil Rahmat Al-Hajj dan Al-Ustad, Wakil Direktur Rumah Sakit Dr. Iska. Bisa komentar ini yang sering juga ke lapangan, karena beliau juga sebelum jadi Wakil Direktur juga ke lapangan juga, ke kecamatan-kecamatan. Kendala yang sering dihadapi masyarakat adalah pelayanan di lapangan, kemudian antri harus ada kesan begitu bahwa pasien yang membawa kartu BPJS JKN ini itu di nomor sekiankan gitu. Kesan ini Pak, kesan yang muncul di masyarakat begitu. Nah, bagaimana komentar Anda nih Pak Kasil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Aris, di rumah sakit itu ada beberapa penggolongan dalam memberikan urutan pelayanan. Yang pertama jelas yang gawat darurat. Yang gawat darurat itu nggak ada antrian, apapun statusnya, BPJS non BPJS, itu respon time-nya tidak boleh lebih dari 5 menit. Artinya datang itu tidak boleh lebih dari 5 menit harus sudah ditangani oleh petugas kesehatan. Itu yang gawat darurat. Yeah. Letaknya di IGD. Di IGD itu masih digolongkan lagi ada zona kritis yang ruangannya merah semua, ada yang semi kritis itu ruangannya warnanya kuning, ada yang hijau atau tidak kritis. Artinya di sana meskipun respon time-nya kurang dari 5 menit itu masih dipilah lagi. Yang kritis itu artinya harus ditunggu terus oleh petugas kesehatan. Dan di bawah bimbingan dokter spesialis di sana. Di zona merah itu ada monitornya terus. Itu juga tidak pandang dulu itu BPJS atau bukan BPJS. Pejabat atau rakyat jelata. Pejabat atau rakyat jelata, yang dilihat adalah kekritisannya. Yang di yellow juga sama. Yang di yellow itu biasanya semi kritis, akan ditangani dulu, setelah itu diobservasi. Kalau yang tidak kritis, yang sebenarnya ini pasien yang mestinya di poliklinik, tetapi karena sore malam hari polikliniknya tidak buka. Kalau dulu ini ditolak, dulu bijing ngawon ke poliklinik gitu. Jangan empat begitu. Artinya begini, orang yang sakitnya tidak, misalkan gini,
Orang sudah biasa kontrol gula darah misalkan, setelah dicek gula darahnya ternyata masih 200, 250, itu tidak ada kegawat daruratannya. Dulu itu memang harus ke poliklinik. Nah sekarang itu tidak, tetap dilayani. Nah yang itu tergolong yang respon time-nya kurang dari 5 menit tadi. Sementara yang tidak ada kegawat daruratannya itu di poliklinik, yang memang itu harus antri karena yang melayani tidak banyak, sementara yang butuh banyak, sehingga mau tidak mau antri. Dan itu juga tidak, ngambilnya nomor antrian itu tidak menunjukkan kartu itu, karena itu jam 5 pagi itu sudah ada yang ngambil antrian. Jadi dia belum menunjukkan kartu sama sekali, hanya ambil nomor antrian, dan itu nanti diambil berdasarkan nomor antrian, sehingga tidak mungkin akan ini pasien BPJS di nomor 2 kan dan lain sebagainya, tidak mungkin. Jadi karena itu verifikasi begitu ya. Iya belum. Jadi waktu ambil nomor antrian itu bahkan mungkin pernah dilihat di Facebook atau yang antri itu helm, sandal jepit, apa itu tidak ada nomor kartu apa BPJS apa BPJS, tidak ada itu, sehingga